Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Satrio Budi Prakosa, NIM 216410098. Yang saya di sini akan mempresentasikan hasil dari materi SIM, yaitu tentang berjudul Sistem Penunjang Keputusan. Pengertian sistem penunjang keputusan. Model pengambilan keputusan menurut Herbert Eisenman adalah dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasikan persoalan. Konsep dasar pembuatan keputusan, perkembangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer, yaitu Computer Based Information System atau CBIS dalam organisasi telah berkembang dalam model yang dikategorikan sebagai sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau disingkat TPS. Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System atau SIM. Sistem pendukung keputusan Decision Support System atau DSS, baik TPS maupun SIM, ditujukan bagi arus informasi struktur untuk menunjang proses organisasional rendah dan menengah. Sistem pendukung keputusan SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting. Pengambilan keputusan. Faktor yang menggerakkan proses pengambilan keputusan dapat berupa ketidakpuasan atas keadaan saat itu atau imbalan yang diharapkan dari keadaan baru. Dalam kasus ketidakpuasan, kekuatan penggerak adalah penemuan sebuah persoalan. Dalam hal imbalan yang diharap adalah hasil pencarian peluang. Selanjutnya yaitu beberapa model pengembalian keputusan lebih banyak menekankan pada umpan balik hasil keputusan. Model lainnya dalam menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut, yaitu pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk mengambil keputusan. Yang B, analisis dan laporan alternatif. Yang C, pemilihan di antara alternatif yang ada. Yang D, komunikasi dan pelaksanaan keputusan. Langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Kedua model tersebut tidak saling bertentangan. Model Simon pada dasarnya mengatakan bahwa pelaksanaan adalah keputusan dan bahwa keputusan lain diperlakukan untuk langkah selanjutnya. Model Simon ini lebih relevan bagi perancang sistem informasi manajemen atau SIM. Selanjutnya yaitu cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang membantu satu atau lebih pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki efektivitas akhir dari outcome keputusan. Selanjutnya pada dasar dua pengguna informasi dari DSS oleh manajer yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase intelijensi yang dikemukakan oleh Simon. Pada umumnya, laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi dan simulasi dalam usaha pemecahan. Yang pertama yaitu laporan berkala dan khusus. Yang kedua laporan lengkap dan ringkas. Selanjutnya yaitu mode sistem penunjang keputusan. Yang pertama yaitu masalah terstruktur. Yang kedua masalah tak terstruktur. Yang ketiga masalah semi terstruktur. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem dalam menunjang keputusan. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam buku tahun 1910, ia mengidentifikasikan 3 seri penilaian terlibat dalam pemecahan masalah atau suatu kontroversi secara memadai. Yaitu yang pertama mengenali kontroversi, kedua menimbang klaim alternatif, yang ketiga membentuk penilaian. Selanjutnya yaitu struktur masalah dalam perusahaan. Yang pertama yaitu masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan-hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Selanjutnya yaitu masalah
Tak terstruktur berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. Selanjutnya yaitu tahap pemecah masalah. Yang pertama usaha persiapan, 2 usaha definisi, 3 usaha solusi. Selanjutnya pemecahan masalah. Dengan kenyataan tersebut, kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jadi pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan menggambarkan kriteria solusi atau solution criterion atau apa yang diperlukan untuk mengubah keadaan saat ini menjadi keadaan yang diharapkan. Setelah berbagai alternatif, diidentifikasi sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternatif. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai kendala constraints yang mungkin baik intern maupun extern atau lingkungan. Yang pertama yaitu kendala intern, 2 kendala lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor manusia mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama mengumpulkan informasi, yang 2 merasakan masalah, 3 menggunakan informasi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi, yang kedua merasakan masalah, yang ketiga menggunakan informasi. Selanjutnya sistem menunjang keputusan SPK yaitu karakteristik SPK, yang kedua pengguna SPK, dan 3 konsep pembuatan keputusan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.